Apakah itu dia? Cahaya yang tiba-tiba itu mengejutkan Sun Yan. Tanpa diduga, dalam situasi ini, seseorang akan muncul untuk menyelamatkan hidupnya. Mengenai siapa orang itu, tidak perlu ditebak. Kecuali Wu Chen, hampir tidak ada orang lain. Dia, Sun Yan mendongak sedikit dan melihat sosok yang datang tiba-tiba itu. Sosok itu sangat dikenalnya, tetapi itu bukan Wu Chen atau siapapun. Itu kamu. Heisha tertegun sejenak. Tanpa diduga, nyawa anak laki-laki itu begitu besar. Dia terkena tinju sihir hitamnya dan mengalami begitu banyak pengejaran dari bawahannya. Dia masih ulet. Bagi Heisha, Wu Chen sama sekali tidak memperhatikan. Dia hanya melihat sosok yang tergeletak di tanah. Matanya tidak bisa bergerak lagi. Dalam ingatanku, bukankah wanita ini sangat kuat? Bahkan keterampilan unik mengembalikan 10.000 pedang ke klan dapat memahami bagaimana dia bisa terluka seperti ini. Sosok itu melintas, Wu Chen dengan cepat bergegas melewatinya, bertanya dengan lembut, "Apa kabar?" Sun Yan tidak menjawab, tetapi bertanya, "Bukankah kau sudah bergegas keluar? Mengapa kau tiba-tiba kembali?" Wu Chen berkata, "Aku khawatir padamu, jadi aku kembali." Melihat penampilan Sun Yan, Wu Chen tahu bahwa dia pasti sangat terluka. Di sekujur tubuhnya ada bekas luka. Darah terus mengalir keluar, dan gaun putihnya telah diwarnai merah. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Tampaknya keputusannya untuk kembali adalah benar. Kalau tidak, wanita ini kemungkinan besar akan mati di sini. Sebenarnya, kau seharusnya tidak kembali. Situasi Wu Chen lebih baik daripada dia, dan mereka dalam masalah besar. Ada banyak monster kuat di sekitar, siap untuk bergegas dan menghancurkan mereka kapan saja. Oleh karena itu, kembalinya Wu Chen benar-benar langkah yang tidak bijaksana. Terlebih lagi, mereka sekarang dibebani dengan tanggung jawab yang berat. Seseorang harus dapat kembali dan memberitahu para tetua untuk bergegas ke Gunung Darah Hantu tepat waktu untuk membantu mereka memperjuangkan batu segel, menghindari pecahnya segel di ruang ini dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jika orang jahat mendapatkan, atau menghancurkan sepenuhnya, maka mereka harus bertanggung jawab atas kerusakannya. Wu Chen mengangkat bahu. Secara alami, dia mengerti apa yang dimaksud Sun Yan. Aku tidak bisa melakukannya jika aku akan mati. Dia adalah seorang alkemis, seorang dokter. Misi seorang dokter adalah untuk membantu yang terluka dan menyelamatkan yang mati. Jika Anda membiarkannya melihat bahwa Sun Yan dalam bahaya, tetapi dia tidak mau saling membantu, maka dia tidak bisa melakukannya. Lihatlah dia seperti ini, Sun Yan juga tidak lagi mengatakan apa-apa, karena sekarang semuanya telah sampai pada titik ini, tidak peduli apa yang harus dikatakan, itu tidak berguna. Wu Chen mengulurkan tangan dan menarik Sun Yan dan meletakkannya di punggungnya. Tidak apa-apa, Sun Yan sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kontak intim di antara mereka bukan kali ini. Aku masih ingat bahwa di Gunung Awan Ajaib, dia bertarung dengan burung pipit Zhouyu tingkat 5 dan terluka parah. Orang inilah yang muncul, menyelamatkannya dari air, dan merawat lukanya. Itulah saat mereka berdua bertemu. Sekarang pikirkanlah, mereka masih sangat ditakdirkan. Ketika dia terluka parah 2 kali, dia akan muncul untuk menyelamatkan hidupnya. Ini dia. Tiba-tiba, Wu Chen menyerahkan pil dan memberikannya padanya. Sun Yan tertegun dan berkata dengan ringan, "Tidak, aku punya pil. Sekarang kamu lebih membutuhkan pil daripada aku." Dia adalah murid sejati rumah sakit Bei Chen. Dia memiliki banyak ramuan di tubuhnya. Alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu dengan monster-monster ini sebelumnya adalah karena dia telah menelan banyak ramuan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendukungnya sekarang. Dia telah ditelan untuk waktu yang lama. Monster-monster ini telah terbunuh. Setelah menelan ramuan itu, Sun Yan diam-diam menjalankan formula untuk menyembuhkan luka dalam, dan juga memulihkan sebagian kekuatannya yang hilang. Sekarang, masih banyak monster di sekitar. Situasi mereka sangat buruk. Dia harus memulihkan sebagian kekuatan aslinya sesegera mungkin untuk bertarung lagi. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mendongak dan menelan pil itu. Kemudian dia melihat monster di sekitarnya. Ekspresinya sangat bermartabat. Di masa lalu, dia sendirian, dan dia berusaha keras untuk melarikan diri dengan sukses. Sekarang, ada orang lain di atasnya.
Tidak jelas apakah dia dapat menciptakan keajaiban kali ini. Bunuh aku. Atas perintah Heisha, monster di sekitarnya segera berkumpul di sekitarnya. Karena Wu Chen menolak untuk pergi dan bersikeras kembali untuk mencari kematian, dia pasti akan menyelesaikannya. Wu, setan hitam memerintahkan, monster di sekitarnya segera bertindak, cahaya berwarna darah, saling mendekat, dengan gila menuju Wu Chen dan Sun Yan, dua orang untuk membunuh masa lalu, kedua orang itu akan sepenuhnya tenggelam. Flaming Phoenix. Wu Chen minum dengan keras, api yang sangat kuat keluar darinya. Kekuatan ini, api yang besar dan tak berujung, meledak keluar darinya dan membakar dengan sangat ganas sehingga dia menjadi seorang pemadam kebakaran dalam sekejap. Begitu wajah Sun Yan berubah di punggung Wu Chen, dia tahu bahwa Wu Chen mempraktikkan atribut api, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa api di tubuh Wu Chen begitu kuat sehingga dia merasa tubuhnya akan terbakar. Tepat saat dia sedang terburu-buru untuk mendesak kekuatan tubuhnya untuk menahan api yang kuat ini, energi emas murni keluar dari tubuh Wu Chen dan bergegas ke arahnya dengan panik. Energi emas ini berubah menjadi untuk melindunginya dan menghindari terkikis oleh api. Melihat ini, Sun Yan tidak mengatakan apa-apa. Karena Wu Chen adalah seorang kultivator api, ia memiliki cara unik untuk menghadapi api sepanjang tahun. Api besar itu melompat keluar, menyerbu dengan liar, membuat udara di sekitarnya terbakar habis. Kemudian, seekor Phoenix besar dari api itu melebarkan sayapnya. Sayap Phoenix itu melebar. Sayapnya selebar puluhan kaki, bercampur dengan api yang kuat. Mereka terbakar terus-menerus. Energi yang mengerikan meletus. Serangan di sekitar mereka hancur setengahnya dalam sekejap. Melihat Phoenix besar ini, wajahnya menjadi gelap. Jurus ini, yang pernah dilihatnya digunakan Wu Chen sebelumnya, sangat kuat. Di bawah serangan jurus ini, pihak lain bisa keluar dan aman. Fusi. Wu Chen meneguk minuman keras dan mencetak sajak dengan kedua tangannya. Kekuatan yang kuat meletus. Kemudian, Phoenix meraung ke langit dan hisapan yang kuat keluar. Mereka membungkus Wu Chen dan Sun Yan dan menghisap mereka. Bang! Setelah menyatu dengan Wu Chen, kekuatan Phoenix diperkuat lagi, dan tubuhnya juga mengembang. Api besar menyala dan mendidih, yang sangat mengejutkan. Phoenix terbang di langit, sayap besar terbentang, kekuatan teror, gila meledak, seperti lautan api, menyapu ke segala arah. Semua monster di sekitar ketakutan. Mereka mundur satu demi satu. Mereka tidak berani terlalu dekat. Kekuatan ini sangat menakutkan. Hampir tidak ada yang bisa menghentikannya di area militer yang sebenarnya. Jangan gila, nak. Pada saat ini, Heisha bergerak, hanya melihat tinjunya mengenai, kekuatan ganas, seperti gelombang, menyapu ke bawah, menggulung gas hitam, seperti api iblis neraka yang menyala, melonjak. Phoenix melebarkan sayapnya dan meraung ke langit. Api yang kuat, ledakan yang gila, menyerbu ke udara hitam dan ingin memurnikannya sepenuhnya. Namun, kekuatan Heisha tidaklah kecil. Ki hitamnya, seperti kekuatan sihir, tidak dapat membakar api Phoenix. Tidak hanya itu, ki hitam yang besar menyapu langit, tetapi sebaliknya, memadamkan api Phoenix. Begitu wajah Wu Chen berubah, kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Keterampilan yang dia latih bukanlah yang umum, tetapi Jue Phoenix api, yang paling suci. Api yang diperoleh melalui keterampilan ini juga yang paling suci. Itu seharusnya memiliki efek pengekangan pada kekuatan jahat ki hitam. Tetapi hasilnya tidak terduga, bukan apa-apa. Namun, hukum itu ditekan. Dia mengerti bahwa ini bukan kasus dengan Phoenix, tetapi karena kekuatannya saat ini masih sangat buruk. Ada perbedaan besar antara dia dan Heisha, dan hampir tidak ada cara untuk menebusnya. Hancurkan untukku. Roh jahat hitam itu mengeluarkan minuman keras, gas hitam yang kuat, dari tinjunya. Gas hitam itu bergulung-gulung, bergelombang, seperti badai, menyapu ke bawah. Pembunuh naga. Wu Chen berteriak keras dan mendesak pedang pembunuh naga untuk menebas dengan kuat, yang berada di ki hitam roh jahat hitam itu. Tiba-tiba, energi yang sangat besar meledak dari langit, dan aliran udara yang mengerikan, seperti badai, bergulung ke segala arah. Kekuatan tinju Heisha lebih kuat dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, prestasi Wu Chen jauh dari miliknya sendiri. Bagaimana dia bisa menahannya? Hanya sesaat, dia tidak bisa menahannya.
Ki hitam yang kuat, setelah memusnahkan pedang Wu Chen, segera bergegas turun ke arah mereka, dengan kekuatan besar, untuk memusnahkan dia dan Sun Yan. Melihat ini, Wu Chen juga seorang psikiater, dia mengerti, dengan kekuatannya saat ini, masih jauh dari mampu bersaing dengan roh jahat hitam. Sekarang tampaknya kita harus menyerahkan Phoenix dan mobil Marshal. Ketika kedua tangan mencetak kode, sebuah kekuatan di tubuh menyerbu ke Phoenix. Phoenix meraung ke langit, energi besar meledak. Kemudian, sepasang sayap, membawa kekuatan besar, langsung melewati angin hitam. Dan menyerang roh jahat hitam. Karena kamu ingin mati, aku akan melakukannya untukmu. Roh jahat hitam meraung, tangan terbuka, gas hitam besar, juga meletus dari tubuh, seperti lautan hitam, lurus ke bawah, keras ke Phoenix. Mundur. Melihat ini, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia segera mundur dari Phoenix. Setelah mundur, dia bahkan tidak berhenti. Dia membawa Sun Yan di punggungnya dan terbang ke kejauhan. Tidak, aku telah ditipu. Melihat Wu Chen dan Sun Yan terbang, Heixia segera menyadari bahwa dia telah ditipu dan menjadi marah. Hancurkan untukku. Wu Chen dan Sun Yan melarikan diri. Roh hitam itu marah dan tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Roh hitam yang mengerikan itu berguling, menyapu langit dan bergegas ke Phoenix yang besar. Awalnya, karena kepergian Wu Chen, kekuatan Phoenix menjadi sangat lemah. Ia sama sekali bukan lawan Heixia. Setelah bertahan beberapa saat, ia pun hancur dan berubah menjadi hujan ringan dan terpancar. Nak, jangan kira kau bisa lolos. Hari ini, bahkan jika kau memiliki sayap, jangan harap kau bisa lolos dari telapak tanganku. Sosok roh jahat hitam itu melesat, dan ki hitam melesat ke langit. Ia segera mengejarnya. Tanpa ragu, kecepatannya juga sangat cepat. Di ruang di depannya, Wu Chen menggendong Sun Yan di punggungnya dan mencoba melarikan diri, memacu kecepatannya hingga ekstrim. Halo, apakah kau baik-baik saja sekarang? Sun Yan terkejut dan berkata, aku baik-baik saja sekarang, tetapi situasimu tampaknya lebih buruk daripada situasiku. Baru saja, aku bertarung dengan Heixia. Meskipun itu tidak menyebabkan kerusakan besar padanya, itu pasti pertarungan besar seperti itu, yang akan menghabiskan kekuatan spiritual. Ia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Wu Chen jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jika tidak apa-apa, Sun Yan menatapnya dan berkata, kalau tidak, kau bisa menjatuhkanku. Kau telah menghabiskan banyak tenaga. Jika Wu Chen menderita kerugian karena melindunginya, hati nuraninya akan sulit untuk tenang. Tidak untuk saat ini. Kau harus merawat luka-lukamu dengan baik dan mencoba memulihkan kekuatanmu. Mungkin kau akan melindungiku saat orang itu datang ke sini nanti. Mendengar ini, Sun Yan memikirkannya dengan hati-hati dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengatur napasnya, menenangkan diri dan memulihkan kekuatannya. Kelinci kecil, aku mengerti kemana arah pembicaraanmu. Saat ini, suara gemuruh terdengar dari belakang, disertai udara hitam ini, juga ada kekuatan yang dahsyat. Tidak, orang tua itu ada di sini. Begitu wajah Wu Chen berubah, dia benar-benar mengatakan bahwa Cao Cao telah tiba. Dua kata tidak terucap, sosok itu berkelap-kelip, teknik hantu menyebar, dan langsung bertambah cepat. Tiba-tiba, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, terus-menerus bermanifestasi, membuatnya sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Hancurkan untukku. Bayangan hitam besar itu melesat turun tanpa ampun, dan udara hitam yang mengerikan menyapu seluruh langit. Dalam sekejap, entah berapa banyak ilusi yang telah dihancurkan secara langsung. Kekuatan mengerikan itu telah melesat turun dan menyapu seluruh ruang. Ah! Wu Chen berteriak, dan tubuhnya tidak bisa melarikan diri. Dia langsung dipukul, dan sosoknya jatuh dari langit. Bersama Sun Yan, dia juga terguncang. Bang, dua orang jatuh ke tanah, Sun Yan juga berguling dari belakang Wu Chen, jaraknya beberapa meter, ini baru saja berhenti. Sakit sekali, Wu Chen mengerang dengan sedih. Baru saja, dia jatuh ke tanah dan memukulnya. Kepalanya sakit. Butuh waktu lama sebelum dia pulih. Dia memikirkan Sun Yan dan menatapnya. Sayangnya, mata Sun Yan juga menatapnya saat itu. Apa kabar? Keduanya berbicara serempak. Mendengar ucapan itu, keduanya tercengang sejenak, tampaknya tidak menyangka, mereka bisa mengucapkan kata-kata yang sama secara tak terduga.
Tak lama kemudian, Wu Chen tertawa, dan Sun Yan sedikit mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat bayangan di udara, wajahnya tenggelam. Orang ini begitu kuat sehingga ada begitu banyak monster di sekitarnya untuk menjaganya. Dia dan Wu Chen sama-sama terluka sekarang. Mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawan satu sama lain. Jadi, situasinya sangat buruk bagi mereka. Di tengah udara, Heisha sedikit menunduk menatap Wu Chen dan Sun Yan di tanah, dan perlahan-lahan seringai muncul di matanya. Kedua hantu kecil ini, yang telah melarikan diri begitu lama, tidak dapat melarikan diri dari telapak tangannya. Dua hantu kecil, aku tidak punya waktu untuk mengganggu kalian lagi. Kalian harus mati untukku. Sambil mengepalkan tinjunya, udara hitam keluar dari tubuhnya, melesat lurus ke atas, menggulung langit dan bumi, menyebabkan aliran udara antara langit dan bumi melonjak liar. Wajah Wu Chen banyak berubah. Setelah beberapa kali dikonsumsi, kekuatan tubuhnya telah habis, tetapi kekuatan baru belum dihasilkan. Jadi situasinya sangat buruk bagi mereka. Namun, ketika dia merasa tidak berdaya, Sun Yan tiba-tiba terbang, memegang pedang di tangannya, cahaya pedang yang menggelegar keluar, membawa kekuatan yang menggelegar, dan bergegas menuju Heisha dengan ganas. Pengerahan tenaga Sun Yan yang tiba-tiba mengejutkan Wu Chen dan Heisha pada saat yang sama. Jelas, Sun Yan dapat menggunakan kekuatannya. Gadis bau, aku akan membunuhmu. Karena kamu muncul dan mati lebih dulu, aku akan membantumu. Roh jahat hitam itu minum dengan dingin, menenangkan pikirannya, menghadapi Sun Yan dengan seluruh kekuatannya. Gadis bau ini, berani menyakitinya sebelumnya, ini tidak bisa dimaafkan. Melihat keduanya bertarung, Wu Chen juga tidak berani bersantai. Dia segera mengambil segenggam besar pil dari cincin penyimpanan dan menelannya langsung. Dengan tingkat alkimia saat ini, bahkan ramuan tingkat kelima tidak dapat membantunya. Oleh karena itu, ramuan yang dia minum sekarang adalah semua ramuan eliksir, yang sama sekali bebas dari kotoran. Itu adalah ramuan yang paling cocok untuk para biarawan. Namun, kita harus memperhatikan tingkat tertentu dalam segala hal. Misalnya, kita harus memperhatikan masalah ini ketika menggunakan pil terbaik. Jika melebihi tingkat itu, tubuh tidak akan mampu menanggungnya dan menyebabkan beban berat. Namun, bagi Wu Chen, sekarang dia tidak bisa terlalu peduli. Sekarang dia hanya punya satu ide, yaitu memulihkan kekuatannya sesegera mungkin, dan kemudian maju untuk melihat apakah dia bisa membantu Sun Yan mengalahkan lawan yang kuat ini. Begitu ramuan itu habis, formula Phoenix Api berjalan dengan gila-gilaan. Itu dibungkus dengan ramuan-ramuan ini. Segera, aliran energi mengalir ke tubuhnya, dengan cepat memenuhi seluruh meridian dan anggota tubuhnya. Sakit. Tiba-tiba, alis Wu Chen menegang, dan rasa sakit yang tajam datang dari tubuhnya, seolah-olah semua meridian akan putus. Dia mengerti bahwa itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa tubuhnya tidak tahan menelan pil secara berlebihan. Dapat dikatakan sepenuhnya bahwa setengah dari kegigihannya sampai hari ini adalah karena kerja pil. Jika tidak ada pil, dia akan mati berkali-kali. Tarik napas dalam-dalam. Wu Chen mengabaikan rasa sakit yang tajam di tubuhnya dan mulai mempercepat penyerapan kekuatan pil. Dia harus melakukannya. Kalau tidak, dia dan Sun Yan akan mati. Gadis bau, tanpa diduga, kekuatanmu telah pulih begitu banyak. Setelah bertarung dengan Sun Yan, Heisha menemukan bahwa kekuatan Sun Yan telah pulih banyak, jadi dia harus menanggapinya dengan serius. Heisha melirik Wu Chen lagi, dan niat membunuh di matanya juga melonjak. Mereka semua adalah bajingan. Mereka hanya masuk, memberi Sun Yan kesempatan untuk bernapas, sehingga dia dapat memulihkan sebagian kekuatannya. Bunuh anak ini untukku. Heisha dengan tegas memerintahkan, karena kekuatan perang Wu Chen juga sangat mengerikan. Jika mereka dapat membunuhnya, maka mereka dapat memusatkan upaya mereka pada Sun Yan. Pada saat itu, Sun Yan tidak akan bisa terbang. Ya, monster-monster di sekitar segera terbang ke Wu Chen. Mereka benar-benar patuh pada perintah Heisha. Wu Chen, melihat monster-monster di sekitarnya menyerang Wu Chen, Sun Yan langsung khawatir. Kali ini bukan Wu Chen. Dia takut bahwa dia telah melewati dunia bawah, jadi apapun yang terjadi, Wu Chen tidak dapat melakukan apapun. Gadis bau, lebih baik kau peduli pada dirimu sendiri dulu. Pada saat ini, sebuah tinju yang ganas,
membawa angin hitam yang ganas, datang kepadanya dan melancarkan serangan yang ganas. Begitu wajah cantik Sun berubah, dia tidak punya waktu untuk mengurus Wu Chen lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk menghadapi Heisha. Di tanah, wajah Wu Chen berubah ketika dia melihat monster di sekitarnya menyerangnya. Di antara mereka, ada beberapa ahli, tidak kurang dari Zheng Gong dan Huang Yunzong. Meskipun dia telah menelan pil dan memulihkan sebagian kekuatannya, tidak mudah untuk menghadapi monster-monster ini. Namun, dia tidak takut akan hal itu. Dia meraih pisau pembunuh naga, meneguknya banyak-banyak, dan memukulnya dengan gerakan memotong Suan Yuan. Bang! Metode pemenggalan kepala Suan Yuan bertabrakan dengan serangan monster-monster ini, dan tiba-tiba terjadi ledakan. Hembusan angin bertiup kencang, dan kekuatan dahsyat itu jatuh ke seluruh langit. Ayo, biarkan aku membunuh cukup banyak sekaligus. Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan langsung membunuh monster-monster ini. Dia tidak pernah takut bertarung. Segera, sejumlah besar mayat muncul di sini. Tanah di sekitarnya telah diwarnai merah dengan darah. Ada mayat di mana-mana, ada darah di mana-mana. Itu tampak mengerikan. Wu Chen, memegang pisau pembunuh naga di tangannya, membunuh dengan liar dan sepenuhnya jatuh ke dunia pembunuhan. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Kekuatan yang kuat meletus terus-menerus, menyebabkan monster-monster di sekitarnya menderita kerugian besar dan korban. Namun, Wu Chen juga membayar harga yang mahal. Dia dipukul oleh monster itu berkali-kali dan menderita banyak luka. Namun, tidak peduli berapa banyak luka yang dideritanya, dia tidak dapat mengalahkannya sepanjang waktu. Dia seperti dewa perang yang tidak terkalahkan. Dia tidak pernah jatuh. Krek! Tiba-tiba, terdengar suara petir di langit, yang begitu keras sehingga Wu Chen, yang tenggelam dalam pembunuhan gila-gilaan, terbangun dan mendongak. 10.000 pedang adalah milik kaisar. Ketika Wu Chen mendongak, dia langsung tahu sumber suara gemuruh itu. Sun Yanlah yang memanfaatkan penuh 10.000 pedangnya untuk kembali kepada kaisar. Wu Chen tidak asing dengan pemujaan 10.000 pedang. Dia telah melihat dewa pedang menggunakannya. Itu adalah keterampilan pedang yang unik. Itu memiliki kekuatan bidah dan teror. Satu pedang membelah dan menghancurkan segalanya. Bahkan planet itu terbelah dua. Namun, segera, hatinya khawatir, karena dia melihat tubuh Sun Yan terus berayun, wajah gioknya seputih kertas, dan tidak ada warna darah. Jelas, gerakan ini telah mencapai batasnya. Tidak sulit untuk menebaknya. Sebelum itu, Sun Yan telah terluka parah dan kekuatannya telah sangat melemah. Sekarang dia kembali ke keluarganya dengan 10.000 pedang. Itu sudah kuat, dan bahkan mungkin menjadi bumerang. Gadis Bao, aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dapat kamu mainkan dengan kekuatanmu saat ini. Wajah Heisha juga tenggelam. Dia tidak asing dengan jurus Sun Yan. Sebelumnya, dia telah merasakan jurus itu dan memahami kengeriannya. Namun, saat ini, Sun Yan jelas berada dalam kondisi berada di ujung kekuatan yang dahsyat. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dapat dia kerahkan dalam jurus ini. Tinju sihir hitam. Roh jahat hitam itu meneguk ludah dan memukul lagi. Gas hitam yang mengerikan itu keluar seperti gelombang. Pusaran angin hitam, bercampur dengan kekuatan penghancur yang tak terlukiskan, keluar sekuat tenaga dan melancarkan serangan ganas ke Sun Yan. Pada saat ini, 10.000 pedang Sun Yan juga dilepaskan. Cahaya pedang yang cemerlang itu ditembak jatuh, seperti lautan pedang yang hancur, dan ki pedang itu bersilangan dan menyebar ke seluruh angkasa. Ledakan. Benturan mengerikan itu akhirnya muncul di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, petir bersinar, dan napas yang dahsyat keluar dari langit, seperti badai, ke segala arah. Di tanah, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan mengembalikan 10.000 pedang ke klan sangat kuat, dan dapat bersaing dengan Heisha. Energi yang mengerikan, dampak yang konstan, gegar otak yang konstan, bergelombang, seperti gelombang yang bergelombang. Bang! Sun Yan dan Heisha sama-sama terguncang ke belakang, tubuh mereka bergetar terus-menerus, dan darah mereka terus-menerus keluar. Gerakan serangan seperti itu membuat keduanya terluka. Tidak, aku harus membantunya. Kekuatan Sun Yan belum pulih terlalu banyak. Sekarang dia dengan paksa mendesak Wan Jian untuk kembali ke keluarganya. Dengan energi yang besar, dia telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya.
Jika dia tidak membantunya, situasinya akan menjadi lebih buruk. Bahkan kurang dari BR lebih besar dari yang dapat menyebabkan hilangnya aroma dan batu giok. Hancurkan untukku. Wu Chen memegang pisau jagal naga dan menebasnya. Monster-monster di sekitar mereka segera menghindar dan tidak berani melawan dengan keras. Baru saja mereka bertarung berdarah-darah dengan Wu Chen, yang membuat mereka sangat menderita. Jadi sekarang ketika mereka melihat pisau jagal naga milik Wu Chen, mereka tidak bisa menahan rasa takut, seolah-olah itu adalah pisau ajaib. Melihat monster-monster di sekitar untuk menghindar, Wu Chen juga tidak bergerak, melompat, terbang, pisau pembunuh naga di tangannya dengan marah terbelah, pisau itu terbelah, langsung mengambil iblis hitam. Pada saat ini, Heixia baru saja berhenti mundur. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen akan menyerangnya secara tiba-tiba. Wajahnya juga berubah drastis. Buruk, roh jahat hitam berteriak tidak baik, bergerak tergesa-gesa, gas hitam menyebar dan keluar, langsung mengembun menjadi kekuatan telapak tangan hitam, bergegas turun, datang untuk melawan pisau Wu Chen. Pada saat ini, cahaya pedang yang ganas menyapu dirinya. Roh pedang yang mengerikan, seperti naga kuning yang melaut, sangat menakutkan. Ini, Wu Chen tiba-tiba mendongak dan melihat Sun Yan berhenti mundur beberapa saat. Dia melihat ke sisi ini. Pedang ajaib di tangannya telah ditembakkan dengan cepat, yaitu cahaya pedang tadi. Sambil tersenyum, pedang Sun Yan benar-benar tepat waktu. Dengan usaha mereka, mereka dapat mengalahkan Heixia dan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini. Tidak bagus. Wajah Heixia banyak berubah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa setelah Wu Chen, Sun Yan akan menyerangnya. Menjalankan kekuatan hitam, mengubahnya menjadi topeng hitam, datang untuk melawan pedang Sun Yan. Hancurkan untukku. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen memotongnya. Itu sangat kuat. Itu ganas. Itu menakutkan. Itu langsung ke atas. Metode pemotongan Suan Yuan membawa kekuatan yang paling menakutkan dan bergegas keluar. Bang! Kekuatan telapak tangan itu, setelah bertahan sejenak, juga tidak dapat menahan dan langsung dihancurkan. Awalnya, gerakan ini hanyalah gerakan yang dikirim oleh Heixia dengan tergesa-gesa. Secara alami, kekuatannya tidak terlalu kuat. Itu hanya untuk menghentikan langkah Wu Chen. Setelah dia tenang, dia perlahan akan membersihkan Wu Chen. Hanya saja tidak terduga bahwa Sun Yanju akan melancarkan serangan ganas padanya. Pembunuh naga, pergi. Setelah menghancurkan kekuatan telapak tangan Heixia, Wu Chen juga mendesak pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga yang kuat itu pecah dalam cahaya yang cemerlang, memenggal kepala Heixia dan melancarkan serangan ganas padanya. Di bawah serangan dua harta roh tingkat bumi, topeng hitam yang dipadatkan oleh roh jahat hitam segera tidak dapat melawan, dan dibunuh oleh Wu Chen dan Sun Yan. Bunuh dia untukku. Hancurnya topeng hitam itu adalah pertanda baik. Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia segera menjalankan kekuatannya. Pisau pembunuh naga memotongnya dengan keras dan menuju ke tubuh roh jahat hitam itu. Pada saat yang sama, pedang Sun Yan juga dari sisi lain menuju ke arah kejahatan hitam, dan tidak akan berhenti membunuh orang ini. Di bawah serangan kedua kekuatan itu, Heixia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan teriakan, tubuhnya tiba-tiba hancur, bahkan Yuan Shen juga terpotong, benar-benar menghilang di dunia ini. Tweet. Begitu Heixia terbunuh, monster di sekitarnya segera bubar. Wu Chen dan Sun Yan begitu mengerikan sehingga mereka membunuh Heixia, apalagi mereka. Akhirnya, melihat Heixia akhirnya menghilang, Wu Chen juga menarik napas. Pertempuran ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka, tetapi untungnya, mereka akhirnya memenangkan kemenangan terakhir. Mendongak dan melihat Sun Yan, Wu Chen tersenyum kecil. Ini adalah kemenangan yang telah mereka raih bersama. Namun, dia terkejut melihat tubuh Sun Yan tiba-tiba jatuh ke tanah, seolah-olah tidak dapat dikendalikan. Sun Yan, Wu Chen terkejut dan kehilangan warnanya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung melompat dan menangkap tubuh Sun Yan yang jatuh. Wu Chen menundukkan kepalanya dan melihatnya. Tiba-tiba, hatinya berdebar kencang. Dia melihat tubuh Sun Yan bergetar terus-menerus. Bahkan jika dia memeluknya, tubuhnya tetap bergetar terus-menerus, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, Wu Chen tidak berkata apa-apa,
memeluk tubuh Sun Yan, dan perlahan menghilang. Di sebuah gua yang gelap, Wu Chen terbangun dari tidurnya. Sakit sekali. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk muncul di benaknya. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Selain rasa sakit itu, ia tidak dapat merasakan perasaan lain. Duduk di sana, Wu Chen sedikit linglung. Setelah sekian lama, rasa sakitnya sedikit berkurang. Kesadarannya berangsur-angsur kembali ke tubuhnya. Wu Chen teringat akan apa yang telah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, ia dan Sun Yan bertemu dengan seorang teroris yang kuat, Heisha. Mereka menghabiskan 9 ekor sapi dan 2 ekor harimau untuk membunuhnya. Karena alasan ini, mereka berdua membayar harga yang mahal. Dibandingkan dengannya, Sun Yan menderita luka yang lebih serius, karena ia telah bertarung dengan Heisha. Itu tidak terbayangkan. Jadi setelah pertarungan itu, ia langsung pingsan. Kemudian, ia memeluknya dan menemukan gua itu. Setelah menemukan gua itu, ia juga pingsan karena konsumsi fisik yang berlebihan. Sudah berapa lama sejak aku terbangun? Ngomong-ngomong, Sun Yan. Wu Chen tiba-tiba teringat pada Sun Yan. Ia terluka lebih serius daripada dirinya. Jika dia tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, situasinya akan lebih buruk. Segera, Wu Chen melihat bahwa Sun Yan terbaring tidak jauh darinya, masih tertidur, dan tampaknya tidak bangun sama sekali. Sambil menopang tubuhnya, Wu Chen memanjat dengan keras. Dia sekarang terluka parah. Dia tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa memanjat. Ketika dia datang ke sisi Sun Yan, Wu Chen menatap wajahnya, bernapas dan sedikit rileks. Setidaknya dia tidak mati. Dia adalah dewa dan keterampilan medisnya luar biasa. Selama masih ada sedikit yang tersisa, dia akan memiliki cara untuk mengobatinya. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah, memegang denyut nadinya, memeriksa, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa luka Sun Yan tidak membaik, tetapi memburuk dengan cepat. Jika dia tidak dapat disembuhkan lagi, dia tidak akan bertahan lama. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera mengeluarkan jarum perak dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Sun Yan untuk menempelkan jarum guna menekan rasa sakit dan meredakan lukanya. Karena dia juga terluka parah sekarang, jadi kecepatan pengobatannya relatif lambat. Butuh sedikit waktu untuk menggunakan jarum perak dan obat dan untuk sementara menekan kondisi Sun Yan dan membuatnya tidak lagi memburuk. Sangat lambat untuk mengobati luka dengan penyakit. Lihatlah wajah Sun Yan, periksa denyut nadinya lagi, dan pastikan penyakitnya benar-benar ditekan. Wu Chen hanya duduk dan mulai menangani lukanya. Kali ini, luka yang dideritanya sangat dalam. Organ dan salurannya terguncang dan bahkan hancur. Dengan cara ini, lukanya tidak dapat disembuhkan sepenuhnya dalam 1 atau 2 hari. Sambil mendesah, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam memutar suangong dan mulai menyembuhkan. Mengenai pil, dia tidak berani meminumnya lagi. Sebelumnya, dia telah menggunakan banyak pil. Jika dia terus meminumnya, dia takut tubuhnya akan hancur total. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan Sun Yan untuk bangun dari kelesuannya, hanya untuk melihat sepasang mata yang cerah sedang menatapnya. Kamu sudah bangun, Sun Yan berkata, kamu telah menyelamatkan hidupku lagi. Wu Chen berkata, kali ini saling membantu. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu? Apakah tubuhmu lebih baik? Jika bukan karena pertarungan Sun Yan yang kuat dan mematikan dengan Heisha, dia tidak akan tahu berapa kali dia telah dibunuh oleh Heisha. Sun Yan perlahan-lahan memeriksa tubuhnya, ternyata tubuhnya lembek, tidak ada sedikit pun kekuatan, dan semangatnya sangat lemah, hampir tidak bisa merasakan. Melihat ini, Wu Chen juga tahu bahwa kondisinya tidak terlalu baik. Beri aku waktu, dan aku akan menyembuhkanmu. Sun Yan menatapnya dan berkata, sepertinya kamu tidak jauh lebih baik dariku sekarang. Wu Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia sangat jelas tentang kondisi fisiknya. Sun Yan melihat sekeliling. Menurutnya, tempat mereka sekarang seharusnya adalah sebuah gua. Tempat apa ini? Wu Chen berkata, aku tidak tahu. Aku menemukan sebuah gua sesuka hati. Sebelumnya, dia terlalu lelah untuk berpegangan pada gua ini, yang sudah sangat bagus. Di mana lagi dia peduli? Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka, tetua Huang Yue. Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan buruk kali ini. Mendengar ini,
Wu Chen tertawa. Siapa yang mengira akan menghadapi begitu banyak kesulitan dan liku-liku? Jangan pikirkan apapun sekarang. Fokuslah pada penyembuhan. Ketika lukanya sudah sembuh, kembalilah dan mintalah pada tetua Muking. Sun Yan tidak menentangnya. Dia lemah sekarang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana dia bisa kembali? Terlebih lagi, dalam perjalanan kembali, pasti ada banyak kesengsaraan. Apa yang terjadi sebelumnya adalah contoh yang luar biasa, yang mengingatkannya bahwa kita harus memulihkan sedikit kekuatan, yang akan memungkinkan untuk kembali. Kalau tidak, mereka tidak akan kembali, tetapi mereka akan melepaskannya. Aku dalam dilema. Baiklah, mari kita rawat luka kita dengan baik. Sehari kemudian, luka kedua pria itu membaik dan kekuatan mereka pulih. Mereka tidak mau menunggu lebih lama lagi. Mereka langsung kembali. Mereka masih memiliki tugas yang harus dilakukan. Mereka tidak berani menunda lebih lama lagi. Kalau tidak baik menunda acaranya. Namun, tanpa diduga, ketika mereka berdua melewati banyak rintangan dan mencapai lembah tempat mereka berada, mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak tetua Muking dan orang-orang lainnya, dan seluruh lembah itu kosong. Ada apa, Bung? Kemana saja kau? Di pintu masuk lembah, Wu Chen dan Sun Yan bertemu di sini. Mereka telah mencari di lembah dan daerah sekitarnya. Mereka belum melihat seorang pun. Mereka tersesat. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk jatuh ke tangan monster itu, hanya untuk kembali melapor dan meminta bala bantuan. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Siapapun mereka akan tersesat. Wu Chen berpikir sejenak dan menebak, apakah mereka pergi ke Gunung Darah Hantu? Kenapa? Sun Yan menatapnya dan penasaran. Wu Chen mengangkat bahu, berkata dengan ringan, intuisi. Sun Yan tidak berbicara. Ada banyak hal yang tak terbayangkan di dunia yang sulit dijelaskan. Misalnya, intuisi membuat sebagian orang merasa abstrak, ilusif, dan tidak dapat dipercaya. Namun, ada juga yang menganggapnya dapat dipercaya, dan mereka mengklaim bahwa intuisi mereka sangat sensitif sehingga hampir tidak dapat disangkal. Untuk hal-hal semacam ini, Anda dapat memilih untuk tidak percaya, atau Anda dapat memilih untuk percaya pada apa yang Anda pikirkan. Tunggu sebentar, kalau para tetua pergi sebentar.